Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulurku buta L32. Semoga dalam keadaan sehat, keadaan semangat ya. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi info tentang pembelian traktor bekas ya. Apa saja yang harus diketahui sebelum membeli traktor bekas ya. Oke sahabat buta semua, jangan lupa di subscribe, di like, di komen ya, agar sahabat-sahabat kita tahu. Semoga info dari saya bermanfaat. Oke, yang pertama yang akan saya buat contoh traktor saya sendiri deh, karena ini sudah bekas dari baru nggih. Yang harus kita ketahui untuk membeli traktor bekas nggih, yang pertama, kalau kita mencari traktor bekas, usahakan dari tangan pertama dari baru nggih, teman-teman. Tangan pertama dari baru nggih, karena kalau tangan pertama dari baru pemiliknya pasti rawat ya, pasti perawatannya semaksimal mungkin nggih. Terus cari yang operatornya itu operator yang menetap ya, jangan operator yang suka gonta-ganti ya, seperti itu pasti bagus kalau tangan pertama dari baru nggih traktornya. Terus yang kedua, kita tanyakan HM-nya. HM-nya itu di sini. HM-nya sudah berapa kilometer ya? Tanyakan. Semisal ini punya saya nggih. Ini 2019 akhir, kurang lebih 4 tahun jalan ya. Hampir 4 tahun. Ini HM-nya 3000 jam ya. Itu normal. Kalau hampir 4 tahun 3000 jam itu normal, kondisi normal guys. Traktor dalam kondisi normal, berarti tidak traktor buat kebutan ya kalau AM 3000. Terus kemudian kalau mencari traktor bekas ya, jangan yang di daerah dekat laut. Karena apa? Kalau dekat laut itu airnya pasti mengandung garam. Biasanya traktornya itu keropos, besi-besinya ya, dimakan oleh karat ya. Terus selanjutnya kita lihat kondisi fisik di luarnya. Kita lihat dari ban-bannya gitu, apakah sudah tipis atau masih tebal. Kalau HM 3000 seperti punya saya ini, bannya masih tebal, depan belakang. Pelek-peleknya wajar ya, pelek-peleknya ini masih hanya cat-catnya yang mengelupas ya, bukan karat ya, ini hanya catnya yang mengelupas depan belakang. Itu juga yang belakang cuma catnya yang mengelupas ya, bukan karat ya. Kalau air asin pasti nantinya akan berkarat ya teman-teman. Nah itu yang perlu diingat ya. Terus kemudian kita cek blok-blok mesin. Blok mesinnya kalau punya saya ini masih halus ya, blok mesinnya belum ada yang berkarat. Karena saya rawat, saya kasih solar, saya cuci setiap habis kerja ya, kalau buat lahan basah. Blok mesinnya, kabel-kabelnya cek semua ya. Terus kemudian kita cek juga di bagian ini nggih, oli. Ini sangat perlu olinya, kondisi olinya yang pertama seperti apa. Olinya dicek juga. Terus yang paling penting kalau bagian mesin ini ya teman-teman, air radiator nggih. Tak kasih tahu ini yang paling penting ya. Air radiator kita buka ya. Kalau radiatornya masih normal nggih, dihidupkan. Terus nanti misalkan di sini kan air radiator nggih, ini kalau ini mengeluarkan gelembung di saat mesin hidup, itu berarti radiatornya tidak beres nggih. Jangan dibeli nggih, udah parah itu.
radiatornya kotor, nanti menyebabkan suhunya sering panasnya nanti sampai overheat ya. Ini pertama, ini sangat berpengaruh sekali radiator ya. Berarti orangnya nggak rawat itu sama radiator dan mesinnya dan radiator. Kemudian saringan kipas-kipas seperti ini kalau yang bersih ya. Kalau bagian mesin ya. Terus kemudian dicek juga sil-silnya ya, sil roda, sil roda depan, roda belakang, dicek adakah kebocoran atau enggak. Kalau ini enggak bocor ya, enggak ada bocor ya. Kolong-kolong bawah ada yang berkarat enggak ya teman-teman. Itu dicek semua. Kalau nggak tahu ya minta bantuan temen ya yang tahu, yang paham tentang dunia traktor nggih. Dicek semua selang-selang hidrolis. Iya teman-teman, ada lagi apa ini, dicek juga baket hidrolisnya ya, pompanya masih normal atau enggak. Pompa hidrolisnya itu dicek dulu, mesin dihidupkan. Setelah itu tuas hidrolisnya ini dinaikkan full, terus kemudian nggak usah dikunci, dan kemudian mesin dimatikan ya. Kita tengok baketnya turun atau enggak. Kalau turun berarti hidrolisnya, pompa hidrolisnya sudah tidak normal ya, sudah lemah. Kalau turun sendiri ya, nah seperti itu, harus dicek semua, jangan sampai salah ya, karena traktor itu perawatannya kalau diabaikan nanti menjalar kemana-mana ya, dan biayanya itu mahal. Terus dari belakang seperti ini dicek juga semua, ada sil-sil yang ngoncrot atau tidak. Ini hampir 4 tahun ya, 2019 belinya. Setir-setirnya dicek juga kondisi fisik seperti ini biar tidak kecewa ya teman-teman. Seperti itu kurang lebihnya. Dan harganya ya, kalau traktor bekas yang masih bagus ya lumayan harganya ya, di angka 160-an ya. Kalau buat